Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi Prastika Putri, NPM 1911050271 bersama rekan saya Bima Wahyudinata, NPM 1911050037. Kami di sini akan mempresentasikan tentang lingkaran. Nah, kalian masih ingat kan dengan materi bangun datar? Nah, terdapat beberapa bangun datar yang sudah kita kenal, seperti contohnya persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan masih banyak lainnya. Nah, salah satu bangun datar yang memiliki sisi lengkung yaitu lingkaran. Nah, saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Nah, pengertian tentang lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Jarak satu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran tersebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, nih, di sini ada contoh gambarnya nih. Perhatikan ya gambar di sini. Di sini ada contohnya. Nanti diperhatikan. Terus, pada gambar di atas, titik P merupakan titik pusat lingkaran dan R merupakan jari-jari lingkaran. Nah, dalam lingkaran juga terdapat ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut sebagai tali busur. Nah, tali busur terpanjang lingkaran melalui titik pusat lingkaran disebut sebagai diameter lingkaran. Panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu tentang 10 unsur yang terdapat dalam lingkaran. Apa aja? Yuk kita pelajari. Yang pertama, jari-jari lingkaran. Apa sih jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran yaitu merupakan suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Lalu, yang kedua ada namanya titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Titik pusat lingkaran merupakan suatu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Lalu, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah busur lingkaran, yaitu suatu garis lengkung yang mana adalah bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran terbagi menjadi 2 macam, antara lain busur besar dan busur kecil. Disebut sebagai busur besar apabila panjangnya lebih dari setengah lingkaran, dan disebut sebagai busur kecil apabila panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Lalu, ada unsur yang keempat, yaitu diameter lingkaran. Apa sih diameter lingkaran itu? Diameter lingkaran itu suatu panjang garis lurus yang mengaitkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Dari definisi tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan jika jari-jari lingkaran mempunyai nilai setengah dari diameter, atau diameter mempunyai nilai 2 dari jari-jari, sehingga rumus yang ditulis yaitu D-2R. Lalu yang kelima, tembereng lingkaran. Apa sih tembereng lingkaran itu? Tembereng lingkaran yaitu daerah yang terletak di dalam lingkaran yang telah dibatasi oleh unsur lingkaran serta tali busur lingkaran. Lalu ada unsur yang keenam. Unsur yang keenam adalah tali busur lingkaran. Yang dimaksud dari tali busur lingkaran yaitu garis lurus yang mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran serta tidak melewati pusat lingkaran. Dan apabila kita ibaratkan tali busur lingkaran seperti halnya tali terdapat pada busur panah. Nah, lalu ada unsur yang ketujuh. Unsur yang ketujuh adalah apotema lingkaran. Apa sih apotema lingkaran itu? Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema pada umumnya terletak tegak lurus dengan tali busur. Lalu, ada unsur yang kedelapan.
Apa hayo? Unsur yang kedelapan adalah juring lingkaran. Apa sih juring lingkaran itu? Juring lingkaran adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari serta telah dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Paham? Lalu unsur yang kesembilan yaitu sudut keliling lingkaran. Unsur lingkaran yaitu sudut keliling. Pengertian sudut keliling lingkaran yaitu sudut yang terbentuk sebab adanya pertemuan antara dua kali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Lalu ada unsur yang terakhir, unsur yang ke-10. Apa sih unsur yang ke-10 itu? Unsur yang ke-10 adalah sudut pusat lingkaran. Nah, apa sudut pusat lingkaran itu? Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yaitu OA dan OB pada titik pusat lingkaran. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bima Wahyudinata. Saya Bima Wahyudinata akan melanjutkan penjelasan mengenai lingkaran yang telah dijelaskan oleh Ayu Dewi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan lingkaran. Di sekitar kita banyak sekali konsep lingkaran itu digunakan. Contohnya konsep luas lingkaran. Ketika kita akan mengukur sesuatu benda yang berbentuk lingkaran ataupun tanah yang berbentuk lingkaran, kita menggunakan konsep luas lingkaran. Setelah itu ada juga konsep keliling lingkaran. Kita bisa memecahkan masalah mengenai jari-jari atau diameter dari roda atau benda yang berbentuk lingkaran dengan jarak lintasan tertentu. Dan masih banyak lagi penerapan lingkaran lainnya. Setelah itu kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu ada keliling lingkaran. Kita bisa rumuskan dengan K sama dengan 2πr, dengan K adalah keliling lingkaran, P adalah nilai konstanta 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari. Atau kita bisa menggunakan diameter dengan K sama dengan PD. D adalah diameter. Setelah itu yang kedua, ada luas lingkaran. Kita bisa rumuskan dengan L sama dengan PR kuadrat. Jika kita menggunakan D, maka akan menjadi L sama dengan 1/4 PD kuadrat. Agar kita bisa lebih memahaminya lagi, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kita bisa lihat di sini. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 35 meter. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Kita bisa menggunakan rumus keliling dan luas lingkaran. Penyelesaiannya diketahui D atau diameternya 35 meter. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus keliling. K sama dengan PD, P dikali D. P 22/7 dikali D 35 meter. Maka keliling lingkaran sama dengan 110 meter. Setelah itu luas lingkarannya. Rumusnya L sama dengan 1/4 PD kuadrat. Kita masukkan nilai P dan nilai D-nya. 1/4 dikali 22/7 dikali 35 kuadrat. Maka L atau luas lingkaran sama dengan 962,5 meter persegi. Lantas, bagaimana jika soal itu berbentuk cerita? Kita bisa lihat ini. Sebuah taman berbentuk lingkaran
dengan keliling sepanjang 88 meter. Tentukanlah luas taman tersebut. Karena taman tersebut berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran. Pertama-tama, kita bisa mencari jari-jari menggunakan keliling yang telah diketahui. K, kita masukkan rumus keliling. K sama dengan 2πr. Kita masukkan nilai K dan nilai I-nya. 88 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. Dan kita kalikan 2 dengan 22 dan R-nya. Maka menghasilkan L menghasilkan 88 sama dengan 44 R/7. Setelah itu kita pindah ruaskan 44 ke ruas kiri. Maka akan menjadi pembagian. Jadi 88 dibagi 44 adalah 2. Maka 2 sama dengan R/7. Setelah itu R sama dengan 14. Setelah diketahui R-nya, kita mencari luas lingkaran dengan menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan πr kuadrat. Kita masukkan nilainya. L sama dengan πr kuadrat. L sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Maka hasilnya adalah 616 meter persegi. Jika masih ragu, bisa digunakan kalkulator. Setelah itu, konsep lingkaran selanjutnya adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah di titik pusat O 0,0 dan di titik pusat P A, B. Kita bisa lihat di gambar ini. Lingkaran di pusat O 0,0. Berdasarkan gambar ini, kita bisa misalkan bahwa garis O ke A itu adalah R, O ke B sama dengan X, A ke B adalah Y. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapatkan OB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Kita masukkan permisalan yang telah kita buat tadi menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah itu, persamaan lingkaran yang kedua, yaitu di titik pusat P A, B. Kita bisa lihat di gambar ini. Berdasarkan gambar ini, kita bisa misalkan titik A ke P sama dengan R, P ke B sama dengan X min A, dan A ke B sama dengan Y min A. Karena berbentuk segitiga, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Maka kita dapatkan PB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan AP. Setelah itu kita masukkan permisalan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Untuk contoh soalnya, terdapat lingkaran dengan pusat 2,3 dan jari-jari 5 cm. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Kita bisa lihat ini, 2 di titik pusat 2,3. Maka ia menggunakan persamaan lingkaran dengan titik pusat P A, B. Kita langsung saja masukkan rumusnya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan R sama dengan 5, kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Setelah itu
kita operasikan kuadratnya. Jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 dikurang 25 sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan yang sejenis. Kita mendapat persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Itulah persamaan lingkaran tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.